Coba bayangkan, kalian sedang berjalan di kebun binatang. Di satu sisi ada gajah besar yang berjalan lambat. Lalu, di udara, burung berterbangan dengan lincah. Di akuarium, ikan-ikan berenang bebas. Tapi tunggu, kalau kita pikir-pikir, gajah, burung, dan ikan itu semua makhluk hidup kan? Sekarang coba pikirkan lagi, di sekitar rumah kalian juga ada pohon, bunga, jamur, bahkan bakteri yang tak kasat mata. Semuanya juga makhluk hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa ya mereka semua berbeda dan bagaimana kita bisa mengelompokkan mereka agar lebih mudah dipelajari? Inilah yang disebut klasifikasi makhluk hidup. Hai, aku Kia dari Bioverse Academy dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana para ilmuwan mengelompokkan semua makhluk hidup di dunia ini. Kalian siap? Yuk kita mulai. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuannya agar kita lebih mudah mempelajari dan memahami hubungan antara berbagai makhluk hidup di dunia ini. Misalnya, kenapa ya harimau dan kucing termasuk kelompok yang sama tapi burung dan ikan tidak? Untuk itu, ilmuwan membagi makhluk hidup ke dalam tingkatan yang disebut dengan takson. Semakin dekat hubungan makhluk hidup dalam satu takson, semakin mirip karakteristiknya. Tingkatan klasifikasi yang terbesar hingga terkecil adalah 1. Kingdom atau kerajaan. Kelompok terbesar seperti hewan atau tumbuhan. 2. Filum atau divisi, contohnya vertebrata. 3. Kelas, contohnya mamalia. 4. Ordo, contohnya karnivora. 5. Famili, contohnya Canidae. 6. Genus, contohnya Canis. 7. Spesies, contohnya Canis lupus. Semakin kecil tingkatannya, semakin spesifik juga kelompoknya. Klasifikasi makhluk hidup bukan cuma buat seru-seruan loh, ada banyak manfaatnya seperti 1. Mempermudah studi tentang hidup. Bayangkan kalau kita harus menghafal semua makhluk hidup tanpa pengelompokan, pasti ribet kan? 2. Membantu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Misalnya, mengapa manusia lebih dekat dengan simpanse dibandingkan dengan ikan? 3. Mempermudah pemberian nama pada makhluk hidup baru. Jika ada spesies baru ditemukan, kita bisa menamainya sesuai dengan sistem yang sudah ada. 4. Membantu di bidang kedokteran dan pertanian. Klasifikasi membantu menemukan tanaman obat dan memahami penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Apa saja ya? 1. Ciri fisik. Misalnya, burung dan ayam dikelompokkan dalam aves karena sama-sama berbulu dan memiliki paruh. 2. Ciri morfologi dan anatomi. Bentuk luar tubuh seperti paruh dan cakar atau struktur dalam seperti kambium pada tumbuhan. 3. Ciri biokimia. Melihat kesamaan DNA, enzim, dan protein. Contohnya, manusia dan simpanse memiliki DNA yang mirip 98%. Manfaat bagi manusia. Contohnya, tumbuhan bisa diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya, obat, pangan, atau hias. Jadi, ketika kita melihat makhluk hidup, ada banyak cara untuk mengelompokkannya. Dulu, para ilmuwan hanya membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok utama. 1. Plantae atau tumbuhan, makhluk hidup yang tidak bisa berpindah dan membuat makanan sendiri. 2. Animalia atau hewan, makhluk hidup yang bisa berpindah dan bergantung pada makhluk lain untuk makanannya. Tapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, klasifikasi ini terus diperbarui menjadi lebih kompleks. Sistem 3 kingdom, Monera, Plantae, dan Animalia. Sistem 4 kingdom, Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem 6 kingdom, virus, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Saat ini, para ilmuwan bahkan mempertimbangkan menambahkan lebih banyak kingdom karena dunia mikroorganisme yang semakin kompleks. Di hari ini kita belajar bahwa klasifikasi makhluk hidup membantu kita memahami dunia dengan lebih terstruktur. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri fisik, morfologi, anatomi, dan biokimia. Sistem klasifikasi berkembang dari 2 kingdom hingga 6 kingdom. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, jika kalian menemukan makhluk hidup baru di planet lain, bagaimana kalian akan mengklasifikasikannya? Tulis di kolom komentar ya.
Sampai sini dulu perjalanan kita untuk memahami dunia makhluk hidup. Saya Kia dari Bioverse Academy. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap penasaran dan terus eksplorasi ilmu pengetahuan ya.